Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, episode ini saya akan membahas mengenai Kusni Kasdut. Kusni Kasdut ini seorang mantan pejuang yang berubah menjadi perampok kelas kakap dan aksinya sangat kondang pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Mungkin kalau yang seumuran saya masih ingat bagaimana Kusni Kasdut menghiasi sejumlah koran dan TVRI. Tapi mungkin untuk mereka yang berusia di bawah 40 tahun, mungkin Kusni Kasdut ini hanya sebuah cerita. Nah, disinilah saya akan melukiskan, akan menggambarkan kisah hidup Kusni Kasdut dari lahir sampai meninggal. Sepak terjang Kusni Kasdut ini sering menggemparkan Indonesia. Ia merampok, menculik, dan membunuh. Kusni juga terkenal licin saat di penjara. Beberapa kali ia berhasil melarikan dari penjara dengan keamanan yang super ketat. Aksi yang paling fenomenal adalah aksi perampokan di Museum Nasional atau Museum Gajah Jakarta. Saat itu Kasdut berhasil menggondol sejumlah perhiasan dari cincin, gelang maupun kalung, emas dan permata senilai 2,5 miliar pada era itu. Aksi perampokan di Museum Nasional ini bermula dari sebuah rumah di Selipi, Jakarta Barat. Saat itu perampokannya terjadi pada tanggal 30 Mei tahun 1963. Di rumah itulah mereka merancang aksi perampokan. Di sana ada Kasdut, Hirman, Budi, dan seorang yang biasa dipanggil Sumali. Untuk melakukan aksinya, Hirman menggunakan seragam polisi berpangkat inspektur dan juga menggunakan jeep yang plat nomornya sudah diubah. Jeep ini juga jeep curian. Namun menjelang ajal, menjelang hukuman mati, Kusni Kasdut memilih untuk berpindah agama menjadi agama Katolik dan mengubah namanya menjadi Ignatius Waluyo. Mengapa Kasdut tumbuh menjadi penjahat kelas kakap? Sejak kecil hidupnya sudah sengsara. Ia juga menjadi cibiran masyarakat, juga dikucilkan. Bagaimana perjalanan hidup Kusni Kasdut? Simak tayangan ini sampai akhir. Tayangan ini saya bagi menjadi 2 bagian karena ceritanya sangat panjang. Di bagian pertama saya akan membahas Kusni dari ia lahir sampai ia menjadi pejuang kemerdekaan. Dari lahir sampai remaja, kemudian masuk Heiho dan bergabung dengan para pejuang dalam berperang melawan Inggris, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Terus yang bagian kedua akan membahas mengenai perubahan hidup Kusni yang tadinya pejuang berubah menjadi perampok, menjadi penjahat kelas kakap. Di bagian kedua ini juga akan menceritakan bagaimana perubahan sikap Kusni Kasdut setelah gerasinya ditolak oleh Presiden Soeharto, yang akhirnya ia memilih beragama Katolik dan mengubah namanya menjadi Ignatius Waluyo. Jadi perubahan nama ini pun terjadi dari beberapa tahap. Ia lahir dengan nama Kusni. Saat mulai merampok atau terjun ke dunia hitam, ia mengubah namanya menjadi Kasdut. Dan menjelang eksekusi, ia mengubah namanya menjadi Ignatius Waluyo. Namun sebelum saya membahas lebih dalam mengenai kisah kehidupan Kusni Kasdut ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe.
Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Siapa sebenarnya Kusni Kastud? Kusni Kastud lahir dari seorang ibu bernama Kastun. Kapan tanggal kelahirannya tidak ada yang tahu. Tetapi untuk urusan administratif, Kusni menggunakan tanggal 20 Desember tahun 1929 sebagai hari kelahirannya. Saat Kastud lahir, tetangga di kampung mencibirnya. Ia dianggap sebagai anak haram, hasil hubungan gelap antara Kastun, wanita beranak satu, dengan seorang pria yang sudah memiliki 8 anak. Dalam buku Kusni Kastud, para Kitri menulis, Kusni bukan berasal dari Blitar, juga bukan dari Malang. Kusni lahir di desa Bayan Patikrejo, Kabupaten Tulung Agung, sekitar 20 km dari Kabupaten Blitar. Wonomejo, ayahnya bukan kepala desa. Ayahnya seorang petani biasa. Sebelum menikahi Kastun dan memiliki anak Kusni, Wonomejo sudah memiliki istri dengan 8 anak. Sementara Kastun sebelumnya merupakan istri dari adik kandung Wonomejo yang dari pernikahannya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Kuntring. Setelah suaminya meninggal, Kastun menjanda. Tidak berlangsung lama, istri Wonomejo juga meninggal. Diam-diam, Wonomejo kemudian menikahi Kastun yang sebelumnya merupakan adik iparnya. Pernikahan yang disembunyikan itu yang membuat mereka digunjingkan warga. Apalagi saat itu Kastun mengandung Kusni. Saat Kusni berumur 6 tahun, Wonomejo meninggal dunia karena sakit, bukan disiksa tentara Jepang. Sebelum pindah ke Malang, Kastun bersama Kusni kecil dan Kuntring, kakak Kusni beda bapak, lebih dulu singgah di desa Jatituri, Blitar. Di rumah seorang teman yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, Kuntring dititipkan. Sementara Kusni dibawanya ke Malang. Untuk menyambung hidup, Kastun berjualan pecel di teras rumah kontrakan di Gang Jangkrik, Wetan Pasar. Kastun hanya diam mendengar ejekan tetangga. Ia tak pernah berterus terang siapa ayah kandung Kusni. Ketika ditanya, Kastun mengatakan ayahnya adalah seorang berpengaruh dari kampung sebelah, seorang lurah desa Jatituri, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Tentu Kusni tak percaya begitu saja. Ketika usia 18 tahun, Kusni kembali menanyakan siapa ayah kandungnya. Ia tak mau pulang ke rumah jika Kastun tak terus terang. Kastun pun mengaku. Ia mengatakan ayah Kusni adalah seorang petani dari desa Bayan Patikrejo, Tulung Agung bernama Wonomejo. Tentu Kusni sangat kecewa dengan sang ibu yang selama ini telah berdusta kepada dirinya. Ia merasa hidupnya tak berguna, miskin dan jadi bahan olok-olok tetangga karena asal-usulnya disembunyikan. Untuk menutupi kekecewaannya, Kusni bergabung dengan Heiho. Heiho adalah organisasi militer yang dibentuk pada pertengahan tahun 1943 sebagai bagian resmi pasukan darat Kekaisaran Jepang. Ia ditempatkan di Batalion Matsumura, sebuah nama Jepang untuk lapangan terbang di timur Malang. Di Heiho ini Kusni belajar nilai-nilai seorang jagoan
yakni keberanian dan kejujuran. Pangkat terakhir Kusni di Heiho adalah Jokotai. Di Heiho ini Kusni merasa berharga, dapat gaji Rp35 dan makan nasi, sementara yang lain masih makan keladi hutan. Ia juga tak merasa terhina ketika mendengar nama kampungnya, Gang Jangkrik, atau orang menyebut nama panggilan ibunya, Mbok Cilik. Kusni bisa hidup sendiri, tak perlu tidur di rumah kontrakan ibunya. Bung Kusni, begitu para pejuang memanggilnya. Seorang pemurung berkumis tipis yang pendiam serta berkulit cerah. Posturnya tidak tinggi, berperawakan kecil namun bertenaga kuat. Sorot mata Kasdut tajam dan pemberani. Solidaritasnya sesama pejuang juga tinggi. Setelah Jepang menyerah, Kusni juga terlibat aksi pelucutan senjata tentara Jepang di Malang. Ia ikut memimpin penyerbuan gudang-gudang senjata, menggasak amunisi sekaligus membagi-bagikan ke sesama pejuang. Belum genap setengah tahun menjadi Heiho dibubarkan. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Semua pasukan Heiho diminta menanggalkan baju dan senjatanya. Pada Oktober tahun 1945, Kusni diajak oleh temannya untuk bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang kemudian hari berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Ia masuk ke Batalion Rampal di Malang. Pangkatnya sersan, sehingga ia biasa dipanggil Sersan Kusni. Akhir Oktober tahun 1945, tentara Inggris yang dibuncengi tentara Belanda hendak menjajah kembali Indonesia melalui Surabaya. Mendengar kabar itu, darah Kusni mendidih. Berbekal sepucuk bedil Thompson rampasan, ditambah sebutir granat rakitan produksi Celaket atau Malang, serta semangat nasionalisme yang menyala-nyala, Kusni bertolak ke Surabaya. Kusni dan rombongan naik kereta api menuju Surabaya. Sejak waktu masih di Rampal sampai dekat kota Malang, suasana sudah panas. Dalam sebuah insiden di dekat Jembatan Merah, Brigadir Jenderal AWS Malabi, Komandan Brigadir 49, Divisi India ke-23 tewas. Inggris marah. Dari atas pesawat, selebaran berisi ultimatum untuk menyerah disebar. Inggris mengancam akan meluluh lantakkan Surabaya. Arek-arek Surabaya marah. Kusni Kasdut marah. Semua marah. Arek-arek Surabaya telah mencium bau mesiu. Kita tidak bisa digertak. Rapatkan barisan saudara-saudara. Inggris kita linggis. Inggris kita linggis. Saudara-saudara dengar? Inggris kita linggis. Suara Bung Tomo tidak berhenti membakar semangat. Tanggal 10 November tahun 1945, tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, pertempuran dahsyat meletus. Semua melawan, termasuk pasukan Kusni Kasdut yang sejak tiba di Surabaya menempati bekas gedung sekolah wilayah Sawahan sebagai kubu pertahanan. Saling serang, saling tembak, saling lempar granat tidak terelakkan. Perang yang tidak seimbang itu berlangsung sekitar 3 minggu. Inggris menghujani bom dari pesawat. Di buku Kusni Kasdut karangan para Kitri dituliskan bahwa pada akhir minggu pertama Sawahan terkepung. Kusni dan Brigade Malang serta arek-arek Surabaya bertahan di dalam gedung sekolah. Inggris terus membombardir. Untungnya pada saat kritis itu datang bala bantuan dari garis belakang yang langsung melempari pasukan Inggris dengan granat.
korban berjatuhan. Pasukan Inggris kocar-kacir mundur menjauhi gedung sekolah. Bersama pejuang yang lain yang selamat, Kuznitsov melanjutkan pertempuran. Dia terlibat dalam hampir semua pertempuran besar di Surabaya, tulis Daniel Dahidai dalam Menerjang Badai Kekuasaan. Selama 3 minggu bertempur hebat dan terpaksa harus mundur, Kusni bersama pejuang lain keluar dari Surabaya. Mereka mengubah taktik perlawanan menjadi perang gerilya. Sementara dengan dibackingi Inggris, Belanda kembali menduduki Surabaya. Kusni bergeser ke Malang. Saat Belanda melancarkan agresi pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Kuznitsov yang sebelumnya bertahan di kota Malang ikut terdesak ke pedalaman. Bersama pejuang lain, Kusni bertahan di Kepanjen, yakni sebuah kecamatan yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Malang. Di Kepanjen, ia dan pasukannya beberapa kali terlibat bentrok dengan patroli pasukan Belanda. Setelah pasukan sekutu ditarik, Kusni pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melakukan serangan. Kusni berharap bisa bergabung dengan barisan bambu runcing yang hendak dikirim bertempur ke Bandung, Jawa Barat. Namun gagal. Akhirnya Kusni bergabung dengan Brigade Teratai bentukan Jenderal Mustopo. Brigade Teratai menggandeng elemen masyarakat yang belum tertampung untuk ikut berjuang dalam revolusi. Mayoritas anggota Brigade Teratai terdiri dari copet, berandal, rampok, maling, germong maupun pelacur. Mereka diberdayakan dalam pertempuran rahasia. Di Brigade Teratai, Kusni ditempatkan sebagai staf pertempuran ekonomi. Tugasnya menyediakan kebutuhan logistik. Tugas pertama Kusni adalah merampok keluarga Cina di Goranggareng, Madiun, dekat Mauspati. Hasil rampokan berupa emas dan berlian diserahkan kepada komandannya, Letnan Kolonel Laila Sumatikun. Saat penyamaran, Kusni yang di Brigade Teratai dijuluki Bung Kancil tertangkap dan disiksa. Ia dihajar dan disetrum. Bersama para pejuang lain, ia dijebloskan ke dalam tahanan yang berlokasi di pabrik gula Kebon Agung, Malang. Kusni berhasil kabur dengan merusak engsel trali besi. Para pejuang yang juga ditahan di pabrik gula Kebon Agung ia bebaskan. Namun, kakinya tertembak yang membuatnya untuk sementara waktu terpaksa bersembunyi. Kusni bertempur untuk terakhir kalinya di Blitar, Jawa Timur, kira-kira pada pertengahan tahun 1949, sedikit sebelum gencatan senjata menuju konferensi meja buntar atau KMB di Den Haag. Nasib baik tak berpihak pada Kusni. Pada tahun 1948, Kabinet Hatta mengeluarkan kebijakan politik RERA, reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh militer untuk mengurangi inflasi. Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tetapi Brigade Teratai tak masuk daftar. Nasib Kusni terkatung-katung, tak jelas. Pada situasi tak jelas ini, Kusni menikah dengan Sri Sumarah Rahayu Effendiningsih pada Mei tahun 1949. Kemudian mereka tinggal di Desa Bening, Ulingi, Blitar. Inilah basis gerilya TNI. Belum lama menikah, desa tersebut disergap Belanda. Kusni dan istri ikut diciduk. Sri Sumarah kemudian dilepas, Kusni tetap ditahan. Pada Agustus tahun 1949, Kusni memimpin tahanan lain untuk meloloskan diri dari penjara.
Setelah setahun menanti, Kusni mendapat kabar menyesakkan dada. Ia dinyatakan tak pernah terdaftar sebagai prajurit Indonesia. Ia pun hanya mendapat piagam penghargaan sebagai pejuang dan sedikit uang pemulihan. Uang itu diberikan kepada istrinya. Ia juga membujuk agar sang istri tinggal bersama orang tuanya dulu. Ia akan mencari pekerjaan. Kusni mencari kerja di Yogyakarta. Semua kantor menolaknya. Ia kemudian mendatangi Biro Rekonstruksi Nasional atau BRN yang mengurus penempatan bekas pejuang di Jakarta. Lagi-lagi, Kusni hanya mendengar janji. Harga dirinya tercapik. Selama 4 tahun ia memiliki kebanggaan, perjuangan, kekasih, istri, dan keluarga. Kini ia ditolak di mana-mana. Tak diakui sebagai tentara membuat hati Kusni panas. Kusni merasa menjadi korban kebijakan demobilisasi. Ia mengutuk dirinya sendiri. Ia pun memutuskan untuk membalas dendam kepada negara yang telah berkhianat terhadap dirinya. Negara yang kemerdekaannya pernah ia perjuangkan, kini diisi oleh orang-orang yang tak dikenalnya, oleh para politisi yang keluar masuk hotel mewah. Sementara kemiskinan merajalela, rakyat-rakyat miskin berada di pinggir jalan. Sejak itu, Kusni berpetualang dalam dunia hitam, menculik, mencuri, dan merampok. Bahkan ia pernah merampok Museum Nasional di Jakarta yang menggemparkan tanah air. Ketika di penjara pun ia bisa meloloskan diri. Yang menariknya, hasil curian atau hasil rampokan ini sering ia bagikan kepada teman-teman sesama pejuang yang juga mengalami kesulitan hidup seperti dirinya ketika ia tidak bisa masuk menjadi Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana petualangan Kusni di dunia hitam ini? Simak pada bagian kedua dari tayangan tersebut. Di sini pula Kusni akan mengubah namanya menjadi Ignatius Waluyo. Jangan lupa saksikan bagian kedua dari tayangan ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.